dasar probabilitas. Probabilitas yang lebih dikenal sebagai peluang pertama kali dikenalkan oleh Blaise Pascal dan Pierre de Fermat pada abad ke-17 melalui permainan dadu. Dari permainan dadu inilah akhirnya berkembang permainan-permainan yang lain seperti pelemparan koin, permainan kartu bridge, dalam kurung, remi, dan permainan lainnya. Oleh karena itu, konsep peluang lahir melalui suatu permainan. Dalam perkembangannya, perhitungan peluang mendapat perhatian yang serius dari para ilmuwan karena mempunyai peran yang sangat penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan lainnya seperti ilmu fisika modern, statistik, dan lain-lain. Oke teman-teman, kita lanjut dengan pengertian probabilitas. Probabilitas didefinisikan sebagai peluang atau kemungkinan terjadinya suatu peristiwa. Hal ini didukung oleh Lane dalam kurung 2002 yang didefinisikan probabilitas sebagai suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa dalam kurung event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas dapat juga diartikan sebagai harga angka yang menunjukkan seberapa besar kemungkinan suatu peristiwa terjadi. Di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi, probabilitas dilambangkan dengan P. Oke baik teman-teman, kita akan lanjut dengan rumus. Teman-teman saya lihat di atas. Oke baik, walaupun cara penelitian dengan menggunakan siblings akan menimbulkan kesimpulan dan keputusan yang melibatkan risiko kekeliruan dan ukuran ketidakpuasan, tetapi penelitian melalui siblings akan memberikan banyak keuntungan. Probabilitas yang rendah menunjukkan kecilnya kemungkinan suatu peristiwa akan terjadi. Suatu peristiwa probabilitas dinyatakan antara 0 sampai 1 dalam present. Probabilitas 0 menunjukkan peristiwa yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa yang akan pasti terjadi. Ya teman-teman, ada 3 hal penting dalam probabilitas, yaitu percobaan, 2 hasil, 3 peristiwa. 1. Percobaan adalah pengamatan terhadap beberapa aktivitas atau proses yang memungkinkan timbulnya paling sedikit 2 peristiwa tanpa mempresentasi peristiwa yang mana yang akan terjadi. 2. Hasil adalah suatu hasil dari percobaan. 3. Peristiwa. Peristiwa adalah kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi dalam sebuah percobaan atau kejadian. Ya teman-teman, kita lanjut dengan contoh. Sebuah keluarga memiliki 2 orang anak, yaitu seorang putri dan seorang putra. Jika kita memilih secara acak salah satu anak dari keluarga tersebut, tentukan probabilitas anak yang dipilih adalah seorang putri. Penyelesaian P dalam kurung A min N dalam kurung A garis miring N dalam kurung S, di mana P dalam kurung A adalah probabilitas kejadian yang dicari, yaitu anak yang dipilih adalah seorang putri. N dalam kurung A adalah jumlah cara memilih seorang putri, yaitu 1 orang. N dalam kurung S adalah jumlah cara memilih salah satu anak dari keluarga tersebut, yaitu 2 orang. Maka probabilitas anak yang dipilih adalah seorang putri adalah P dalam kurung A min 1 garis miring 2 min 0,5 atau 50%. Jadi probabilitas anak yang dipilih adalah seorang putri adalah 0,5 atau 50%. Ya teman-teman, kita akan masuk manfaat probabilitas. Manfaat probabilitas dalam kehidupan sehari-hari adalah membantu kita dalam mengambil suatu keputusan serta meramalkan kejadian yang mungkin terjadi. Jika kita tinjau pada saat kita melakukan penelitian, probabilitas memiliki beberapa fungsi antara lain. 1. Membantu penelitian dalam pengambil keputusan yang lebih tepat. 2. Dengan teori probabilitas, kita dapat menarik kesimpulan secara tepat dan hipotesis yang terkait dengan karakteristik populasi. 3. Mengukur derajat ketidakpastian dari analisis sampel hasil penelitian dari suatu populasi. Selanjutnya, pendekatan probabilitas. Ada 3 pendekatan konsep untuk mendefinisikan probabilitas dan menentukan nilai-nilai probabilitas.
yaitu pendekatan klasik, pendekatan frekuensi relatif, dan pendekatan subjektif. Yang pertama, pendekatan klasik. Probabilitas adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa di antara keseluruhan peristiwa yang bisa terjadi dengan asumsi bahwa seluruh hasil dari suatu percobaan atau eksperimen akan mempunyai kecepatan atau kemungkinan yang sama. Berikut ini adalah rumus dari pendekatan klasik, di mana di situ ada BA sama dengan F per N, kemudian BA lebih besar dari 0 dan F lebih besar dari 0, N lebih besar dari 0. Ini keterangannya sudah tertulis, teman-teman bisa lihat. Selanjutnya, contoh dari probabilitas klasik atau pendekatan klasik, yaitu jika E adalah peristiwa yang muncul mata dadu dari pelemparan sebuah dadu, tentukanlah A, PE jika mata dadu ganjilnya yang muncul, kemudian B, PE jika mata dadu lebih besar dari 4 yang muncul. Jawabannya sudah tertera di situ, teman-teman. Bisa dilihat dari layar yang saya tampilkan. Di situ ada mata dadu 1 sampai 6, berarti ada N-nya 6. Kemudian yang ditentukan yang mau dicari mata dadu ganjil yang muncul. Otomatis mata dadu ganjil yang muncul itu 1, 3, dan 5. Nilai F-nya adalah 3. Kemudian nilai itu dimasukkan dalam rumusan sistematis PE sama dengan X bagi N, yaitu 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Jadi probabilitas E nilainya 1 per 2. Kemudian yang kedua ditentukan jika mata dadu lebih besar dari 4 yang muncul. Otomatis muncul mata dadu yang lebih dari 4 adalah 5 dan 6. 5 dan 6 berarti F-nya adalah 2. Kemudian nilai ini dimasukkan dalam rumusan sistematis PE sama dengan F per N. F per N ini adalah 2 dan 6. Jadi 2 per 6 sama dengan 1 per 3. Jadi probabilitas E yang bernilai lebih besar dari 4 yang muncul adalah 1 per 3. Kedua, pendekatan frekuensi relatif. Probabilitas yang ditentukan berdasarkan observasi atau pengalaman atau peristiwa yang telah terjadi secara teoritis biasanya berlaku untuk nilai N yang besar sekali atau tak terhingga. Teman-teman bisa lihat rumus yang saya tampilkan di sini adalah rumus pendekatan frekuensi relatif, di mana VR sama dengan K bagi N. Keterangannya sudah ditampilkan, teman-teman bisa lihat. Ini contoh dari probabilitas atau pendekatan frekuensi relatif. Di sini ada pelemparan dadu sebanyak 100 kali yang muncul, maka muka dadu bernomor 6 sebanyak 16 kali. Tentukan frekuensi relatif yang muncul muka dadu bernomor 6. Penyelesaiannya ditentukan dulu N-nya berapa, K-nya berapa. N-nya ada 100, berarti K-nya 16. Kemudian jawaban yang kami pakai, PR itu sama dengan pakai rumusan. Di situ ada rumus PR sama dengan K per N. PR ini sama dengan 16 dibagi 100. 16 dibagi 100 otomatis nilainya 0,16. Jadi frekuensi relatif yang muncul muka dadu bernomor 6 adalah 0,16. Yang ketiga adalah pendekatan subjektif. Pendekatan ini nilai probabilitas didasarkan atas penilaian seseorang dalam menyatakan tingkat kepercayaan probabilitas yang dinyatakan kemungkinan suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi, perasaan, atau kira-kira dari seseorang individu yang dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Biasanya dalam bentuk opini atau pendapat. Jadi pengalaman atau pengamatan di masa lalu sebagai dasar untuk menghitung probabilitas menurut pendekatan subjektif. Ya, ini selanjutnya contoh dari pendekatan subjektif. Teman-teman bisa lihat di sini ada dua contoh yang saya pilih, di mana
kita bisa menduga kemungkinan kita memperoleh nilai A dalam mata kuliah ini, kemudian berapa probabilitas yang akan kita membeli sebuah mobil baru Jaguar pada tahun ini. Ruang sampel dan kejadian. Dari zaman dulu sampai sekarang orang sering berhadapan dengan peluang-peluang, misalnya orang melambungkan satu kali mata uang logam berisi gambar dan berisi angka, maka peluang muncul sisi gambar atau peluang muncul sisi angka. Kemudian muncul sisi gambar adalah 1 dari 2, yaitu peluangnya muncul sisi gambar adalah 1/2. Demikian pula peluangnya muncul sisi angka adalah 1/2. Misalnya dalam permainan sepak bola, seorang wasit melambungkan mata uang logam 1 kali untuk dilindungi tempat bermain masing-masing. Kesebelasan yang berhadapan sebagai lawan upaya wasit melakukan undian seperti ini dipandang adil bagi oleh pemain bola maupun penonton. Ruang sampel dan kejadian. Ruang sampel kumpulan dari semua hasil yang memungkinkan muncul pada suatu pencobaan disebut ruang sampel, sedangkan anggota-anggota dari ruang sampel disebut titik sampel. Ruang sampel biasanya disimbolkan dengan huruf S, sedangkan anggota-anggota ruang sampel diantar dengan menuliskannya di antara dua huruf yang masing-masing anggota dipisahkan dengan tanda koma. Contoh pada pencobaan dan lempar dadu sekali maka ruang sampel adalah S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. 1. Menyatakan banyak titik dadu, bagian atas ada 1, dan 2. Menyatakan banyak titik dadu, bagian atas ada 2, dan seterusnya. Ruang sampel dan kejadian. Kejadian atau peristiwa adalah himpunan dari bagian ruang sampel. Pada umumnya kejadian digunakan menjadi dua macam, yaitu kejadian sederhana, yaitu kejadian yang hanya mempunyai satu titik sampel. Contohnya 1, 4, 5. Adanya kejadian-kejadian sederhana pada pencobaan lempar sebuah dadu berisi 6. Kejadian majemuk yaitu kejadian yang mempunyai lebih dari satu titik sampel. Contohnya 1 dan 2, 4 dan 6, 2, 3 dan 5 adalah kejadian-kejadian majemuk pada pencobaan melempar sebuah dadu yang berisi 6. Dari definisi kejadian juga dapat disimpulkan bahwa S dan juga suatu kejadian karena S dan S. Selanjutnya, probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat ini menunjukkan besarnya kesempatan suatu peristiwa yang terjadi yang didahului oleh peristiwa lain yang independen terhadap peristiwa tersebut. Nah, dalam probabilitas, suatu kejadian A yang terjadi dengan syarat kejadian B yang terjadi terlebih dahulu atau akan terjadi atau diketahui terjadi dinyatakan kejadian A bersyarat B yang ditulis A per B. Nah, probabilitas terjadinya kejadian A bila kejadian B telah terjadi disebut dengan probabilitas bersyarat. Nah, yang ditulis dengan P di dalam kurung ada A per B. Nah, yang artinya probabilitas peristiwa A akan terjadi dengan syarat peristiwa B terjadi lebih dahulu dan dirumuskan dengan sebagai berikut. Oke teman-teman, bisa lihat rumus yang ditampilkan di layar. Oke, saya tidak menampilkannya bersama dengan keterangan yang ada pada rumus tersebut.
Selanjutnya ini adalah contoh yang saya tampilkan tentang probabilitas berjarak. Di sini ada aku punya ceritanya dan penjelasannya, teman-teman bisa lihat. Demikian